nggak ngantar ke ruang kecil toh. Di sini Oke, aja siap. toh. Iya, kan Iya. sebentar dorang juga ke sini semua kan? Ya wes, saya mulai saja ya. Oke, baik Bude, Ajin. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya baik wabarakatuh. teman-teman, pada siang hari ini eh, telah hadir Ibu Yuli Trisdaningsih untuk membawakan materi agenda 2. Untuk mempersingkat waktu silakan Bu Yuli. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Indro, Indro sama Bu Dewi ya yang ada di ruangan sini, yang Ya, setia menemani kita siang, pagi, malam, pokoknya standby terus tergantung permintaan Widaiswara. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, pertama mohon maaf adik-adik, selaginya harusnya minggu ya, besok malam saya tarik ke sini. Karena terus terang Budi ini kalau malam jam 9 tuh sudah harus bubuk. Nggak bisa, nggak bisa ditahan lagi. Jadwal tidurnya itu jam 9 malam. Nah, nanti mengganggu tidurku, akhirnya saya nggak sehat. Oke, eh, saya belum masuk di sini ya. Belum pernah masuk ruangan nih. Oh, berarti, oh dinamika kelompok bukan saya Pak Indro ya, bukan ya? Bukan, Oh Bu ya sudah. Aspina. Oh berarti pantas saya nggak Siap. ketemu ya. Oke. Ya kalau gitu sebelum mulai saya tanya dulu deh. Eh, Esa Kurniawan dari mana? Tugasnya loh, tugas di mana? Jabatannya apa? Yuk. Saya lulus sebagai analis kebijakan, ahli pertama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Mutong. Oh di Dinas Pendidikan. Ya terima kasih. Ya. Estefani Rizka Palulun. Dari mana? Saya Jabatannya. dari Puskesmas Tada Ibu. Puskesmas? Puskesmas Tada Ibu. Mm-mm, mm-mm. Jabatannya? Apoteker Ibu. Hah? Apa? Apoteker Ibu. Oh, apoteker. Ya, terima kasih. Ibu. Kemudian Andini Eka Safitri. Saya menjabat sebagai konsultan industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Parigi Motong, Ibu. Oh ya, terima kasih. Dokter Herharlia PKM Tada. Oh, puskesmas ya. Ya, PKM dari aja. Puskesmas Tada, Ibu. Mm-mm. Tada itu daerah mana sih? Daerah Kecamatan Tinombo Selatan. Daerah Trans sana. Iya, Mm-mm. daerah Trans ini, Bu, yang daerah Tugu Katulistiwa. Oh, yang di situ. Oh, itu Iya, Tada ya itu. Heeh. iya, iya, Tugu termasuk Tada. Katulistiwa. Ya, oke. Citra. Ya, terima kasih Ibu. Saya Citra, eh, di penempatan di kantor Kecamatan Sidoan, bagian seksi pemerintahan. Sidoan. Ya, Sidoan Tinombo sana ya. Iya, Mm-mm. iya Bu, dekat Ya. di Nombo. Kori Konita. Ya, Ibu, saya dari BKPSDM Parigi, Ibu. Hmm. Sekarang siapa ya yang di BKE kepalanya? Pak Kadek, Ibu, untuk pengembangan. Oh, kepala bidangnya Pak Kadek. Iya, Oh untuk iya, yang pengembangan. iya, makasih. Jadi ini Kasih, urusannya Bu. Urusannya Pak Kadek ini ya. Iya, Ibu. Ya. Anissa. Iya, Ibu. Saya juga di BKPSDM, Ibu, bersama dengan Kak Kori sebagai asesor SDM. Makasih. Nadila. Ya, Ibu, saya sebagai pengendali dampak lingkungan ahli pertama di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup. Ya, terima kasih Nadila. Ninyoman Desi Natalia. Ya, Ibu. Nggak dengar Maaf, Ibu, suaranya. putus-putus jaringan Ibu. Iya. Di mana? Putus-putus. Nah, Saya dari Puskesmas Limpunto Desa. ada temanmu anu ya, ada temannya Basum di situ ya.
Iya, kayak feedback itu Iya, berdekatan, feedback ya. jangan berdekatan. Salah Sudah satu kan, jam. salah satu matikan anu. Mikrofonnya kok feedback. Ya sudah nanti sambil jalan nggak dengar. Muhammad Hidayat mana wajahnya ini ya? Bu, maaf Bu, baru sampai rumah Bu. Oh Ganti iya. dulu, baru atur perangkat Bu. Saya Oh, Kecamatan Toribulu Bu. oh di Tabe. Toribulu. Ya Iya, silakan. ya Ya Bu. pakai pakai baju nggak sopan nanti kalau nggak pakai baju. Ya silakan. Terima kasih ya sudah semua. Ya jadi oh iya saya belum perkenalan ya. Jadi perkenalan saja sekilas saja ya. Jadi kalau nama sih yang di atas itu ada mereknya Yuli Trisnaningsih nama saya. Tapi adik-adik, kenapa ada Budi di depan itu karena apa? Memang semua orang ya, terutama di kantor tuh semua panggil Budi. Mulai dari Pak Bos ya, sampai cleaning service, sampai security, pejabat fungsional, pejabat struktural, semua panggil Budi. Kemudian apa ya, di tempat saya tinggal semua juga panggil Budi. Di hobi saya tenis juga Budi. Maka adik-adik juga panggil Budi saja nggak apa-apa. Ya, karena kadang-kadang saya lupa dengan nama saya sendiri. Panggil Budi saya ya. Kemudian pengalaman pekerjaan saya bekerja mulai tahun 1988. Barangkali adik-adik ada yang belum lahir ini sudah mulai bekerja. Jadi hitung sendiri 2025 sampai 1988 tuh berapa tahun bekerja. Kemudian dimulai bekerja sebagai guru SPP SPMA 14 tahun. Kemudian sempat jadi struktural ya 2 tahun di Balai Diklat. Kemudian mulai 2004 ya jadi Widya Iswara. Jadi dulu namanya Badan Diklat gitu 2004. Maka apa ya kalau Parigi sudah sering lah mulai 2004 kita ke sana kemari. Kemudian sampai sekarang ya sekarang BPSDM 2025. Oke, umur sudah lebih dari 60. Kenapa 60 belum pensiun? Jadi umur 62 tahun. Karena pada saat ini Bude menjabat Widaiswara Ahli Utama. Jadi ditambah 5 tahun dari pensiun 65, kurang 3 tahun lagi. Saya kira cukup itu aja perkenalannya. Selanjutnya kita ini masuk agenda 2. Agenda 1 sudah selesai ya, kemudian kita masuk agenda 2. Jadi agenda 2. Coba adik-adik kan kapan itu sudah diberi waktu untuk belajar mandiri ya. Nah, yang namanya MUOC kalau nggak salah, belajar mandiri. Kira-kira kalau kita sekilas saja sih, apa sih yang dimaksudkan dengan agenda 2? Apa itu agenda 2? Yuk, diketik aja di chat itu ada chat itu, nah, ketik di situ langsung kirim. Ya, ada kolom CHAT, langsung kirim. Coba, apa itu agenda 2? Silahkan, langsung kirim ya. Di Indra berapa orang sini? 10? 11. Oh ya 11. Di sini Bu ada 44, 11, angkatan 14 Budi. Berarti ada berarti satu pas. yang masih Kalau sementara. 11 kan saya di Indra Tiga, sama Bu Dewi berarti tiga. pas Iya. ya 14. Pas Budi. Ya, yang sudah boleh langsung
Ya, sudah 4. Ayo, berarti kurang 7 lagi. 5, 6. Ya, sambil menunggu yang lain, sudah ada yang 9 yang mengirim ya. Kita baca dulu. Kan seharusnya 11, berarti kurang 2 orang. Ya, coba saya baca. Jadi, tadi apa sih yang adik-adik pahami tentang agenda 2? Ini ada dari Esa, agenda 2 tentang core value. Core value. Core value. Agenda 2 tentang core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten. Ya, kemudian agenda 2 tentang pendalaman nilai dasar PNS berakhlak. Ini dari Anissa. Kemudian dari tunggu. Mana sih? Kemudian dari Dr. Harlia, agenda 2 adalah pembelajaran tentang nilai-nilai dasar PNS yang diwujudkan dalam orientasi pelayanan. Ya. Nyoman, agenda 2 berfokus pada nilai dasar ASN. Andini, agenda tentang pelayanan ya. Estefani Rizka, agenda menjelaskan tentang iya. Kemudian Nadila, agenda mengenai berakhlak, nilai-nilai dasar ASN yang mana menjadi jati diri ASN. Ya, oke. Korikonita, ya, menerangkan tentang nilai dasar menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pada pelayanan. Citra, agenda 2 tentang materi nilai dasar ASN yang diwujudkan. Oke. Muhammad Hidayat, agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN, menjelaskan tentang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, semua sudah ngirim. Ya, oke. Pada dasarnya adik-adik agenda 2 memang itu semua. Cuma kalau nanti ditanya apa itu agenda 2, maka jawabannya agenda 2 adalah nilai dasar ASN. Tuh. Kemarin kan agenda 1, kalau agenda 1 tentang apa? Sikap perilaku bela negara. Kan gitu ya. Jadi kalau agenda 1 ditanya agenda 1 apa? Sikap perilaku bela negara. Nah, di dalam agenda 1 ada materinya. Ya, materinya yaitu tuh kalau wawasan kebangsaan apa-apa gitu. Termasuk agenda 2. Kalau ditanya agenda 2 itu apa? Maka jawabannya nilai dasar ASN. Nah, di dalam kalau ditanya lagi nilai dasar ASN itu apa sih? Nilai-nilai dasar ASN itu yang diterapkan oleh ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan gitu ya. Kemudian akuntabel, kompeten ya. Kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi begitu. Ada 7 ya. Jadi nanti yang kita bahas di situ. Jadi skenario kita paling karena 7 paling 2 saja dulu ya.
kita pelan-pelan. Nah, nanti habis ini kan adik-adik mempelajari core value. Jadi core value nanti apa di situ? Apa yang di core value nanti adik-adik paham. Mulai kapan sih? Mulai kapan ini ASN, nilai dasar ASN didengungkan kan gitu. Nah, sekarang saya lanjut aja ya dengan materinya. Mudah-mudahan kita berakhir di jam 3 tepat ya. Insya Allah bisa terselesaikan 2 materi ya. Kita coba share dulu ya. Ya. Ini ya. Jadi kalau ditanya agenda 2 itu apa? Maka nilai dasar ASN. Ya. Kemudian nilai dasar ASN itu apa? Ya. Nilai dasar ASN adalah nilai dasar ASN terdiri nilai-nilainya terdiri berakhlak, itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Begitu ya. Kemudian ini tadi yang perkenalan, saya kira usah lah ya, sudah tadi. Nah ini ada yang perlu saya sampaikan keterkaitannya. Jadi agenda 2, jadi agenda satu itu keterkaitan dengan rancangan aktualisasi atau habituasi ini, habituasi. Jadi agenda 1 untuk merancang aktualisasi di sini yang dibawa adik-adik kan mempelajari tentang bagaimana mencari isu utama. Ya toh? Sudah kan? Nah, kemudian dengan APKL-nya. Kemudian mencari penyebab. Penyebabnya apa? Maka adik-adik diajari dengan menggunakan firstborn. Kan gitu ya. Setelah dapat penyebab, kemudian adik-adik diajari untuk menyelesaikan penyebab tadi melakukan apa. Maka ketemulah kegiatan-kegiatan yang isinya untuk menyelesaikan isu. Kan gitu ya. Nah, setelah ketemu kegiatan adik-adik, maka kegiatan-kegiatan yang kita pilih, yang rencana mau dipakai habituasi 30 hari kerja, ya, di instansi tempat peserta ini adalah nanti dikaitkan dengan agenda 2. Jadi agenda 2 ini nanti dipraktekkan, diimplementasikan, dilaksanakan selama 30 hari dengan media atau sarana adalah kegiatan. Kan kalau agenda 2 kalau cuma begini doang, apa itu akuntabel kan cuma teori, ya kan? Maka harus dipraktekkan. Nah, cara mempraktekkan harus ada kegiatan. Kegiatan pada saat kita bekerja di tempat kerja kita. Jadi sambil bekerja, ya, melakukan kegiatan, mengimplementasikan, mempraktekkan dari nilai-nilai dasar ASN. Maka ya membuat kegiatan itu perlu ya supaya nanti penerapannya tepat. Nah, setelah itu adik-adik nanti belajar nih agenda 3 ya. Isinya manajemen ASN dan smart ASN. Materinya ada 2 ya. Jadi itu. Jadi eh, itu nanti ya materi 2 itu dikaitkan lagi dengan kegiatan. Apakah kegiatan kita itu termasuk di manajemen ASN atau smart ASN, tapi setelah pembelajaran. Jadi gitu ya. Setelah agenda 1, 2, 3 selesai, maka adik nanti menyusun rancangan aktualisasi yang akan dihabituasikan ya, dilaksanakan pada saat 30 hari kerja. Ya, itu ya. Selanjutnya tunggu dulu ya.
Kemudian diharapkan setelah adik-adik nanti habituasi 30 hari, diharapkan nanti adik-adik itu selesai menjadi PNS berkarakter smart. Artinya apa? 30 hari betul-betul menjadikan kebiasaan kita. Ya, menerapkan nilai dasar berakhlak itu menjadi kebiasaan, menjadi budaya kita sehari-hari. Itu ya. Jadi itu keterkaitan antara agenda terhadap rancangan aktualisasi atau habituasi nilai dasar ASN. Kita lanjut dulu. Ya, ini dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi ada di bab 2 ya, asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku bagi bagian kedua. Nilai dasar ya, pasal 3 yang pertama, pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah. Ini nanti akan dimasukkan juga di kode perilaku di nilai dasar. Kemudian ada juga ini yang ayat kedua, pegawai ASN mengimplementasikan, artinya mengimplementasikan itu menerapkan. Ya, menerapkan, mengimplementasikan, melaksanakan nilai dasar ASN di kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai dasar ASN yang diterapkan tuh ini tadi berakhlak itu, ya. Jadi berakhlak itu bersingkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita bahas dulu nanti paling sesi ini saya akan bahas tentang berorientasi pelayanan dan akuntabel dulu. Ya, karena ada 7 ya, kita satu-satu dulu. Nah, ini nilai dasar dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut. Jadi kita mulai dulu dengan berorientasi pelayanan. Adik-adik melihat ini ya, melihat gambar ini. Ya, lihat gambar ini, semua lihat gambar ini. Perasaan apa ya yang terbersit di adik-adik? Ada apa ya dengan gambar itu? Enak enggak ya? Coba kalau adik-adik yang apa itu mau menyampaikan, boleh ada raise hand itu, ada tulisan, tunggu dulu. Ada tulisan reaksi. Coba lihat itu ada di bawah ya. Ada gambar hati, ada gambar hati. Adik klik, ayo kita belajar, kita klik tuh. Kemudian ada atasnya react, 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 raise, raise hand, klik itu. Jadi nanti kalau adik-adik mau menyampaikan sesuatu, klik itu aja, langsung buka mikrofonnya, ya. Jadi caranya begitu, supaya nggak ribut ya. Jadi siapa yang mau, ayo coba semua ngeklik, ayo coba, coba semua, ya. Oke, bisa nggak? Bisa ya? Ya, ada. Nadia, Citra belum, Citra, coba Citra. Mm-mm. Dokter Alia belum, coba diklik. Bukan itu. Dan itu yang raise hand yang gini. Yang ada raise hand. Nggak ada. Nadila, Nadila ada nggak? Belum. Ada ya. Jadi nanti begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan itu dulu ya, itu yang di baru dibuka. Oke, kemudian kalau menurunkan kok cepet? Satu gelas kecil. Ayo, terima kasih ya. Kalau sudah, nanti itu ada kita lihat di React itu ada rise and low ya, low tadi kita pijet akhirnya kita turun. Ya, ada a lower hand. Gitu, ya. Nah, sekarang tadi dengan gambar tadi, siapa yang bisa menyampaikan ya? Bagaimana perasaan melihat gambar itu? Ayo.
Silahkan raise hand, baru menceritakan. Ya, Esa Kurniawan. Silahkan Esa. Mungkin saya dulu Ibu perwakilan teman-teman. Ya. Yang saya rasakan ketika melihat gambar itu rasa kasihan karena banyak orang-orang yang sudah membutuhkan pelayanan di luar, tetapi ternyata tempatnya masih tutup. Sementara kalau dilihat dari gambar, kondisi orang-orang di luar itu sudah lumayan butuh penanganan cepat seperti itu Ibu. Iya, benar. Bagaimana perasaannya yang nggak enak ya lihat begitu. Ada lagi yang menyampaikan perasaannya? Iya, Muhammad Hidayat. Oh, Muhammad Hidayat, tapi nggak ada wajahnya. Anis saja. Ya Bu, bermasalah saya punya Ibu. Masih Iya, saya Anis, backup di HP. Anis saja kalau Ya, gitu. Anissa dulu. Bagaimana wajahmu nggak kelihatan nih? siap-siap. Iya, Ibu. Ya, Saya backup di HP. ya Anissa, Ya. silakan. Ya, Ibu, izin masuk. Sama seperti yang disampaikan oleh teman saya Esa, saya juga melihatnya sedikit kasihan ya, Bu. Karena seperti yang kita tahu kan kalau jam pelayanan kesehatan biasanya dibuka pukul 8. Tapi tadi kalau kita lihat secara detail, jamnya itu sudah menunjukkan pukul 10, Ibu. Tapi pelayanannya masih belum dibuka. Sehingga itu kan menghambat proses jalannya pelayanan kesehatan untuk teman-teman yang sudah antri di sana. Seperti itu, Ibu. Iya, jadi betul. Jadi bagaimana ya kan kita ini kan semua pernah jadi pasien ya. Nah, itu urusannya dokter tadi. Apa tadi? Dokter Herlia. Ya, jangan seperti itu. Ya, orang sakit itu sudah sakit fisiknya dibikin sakit hati lagi itu. Ya, namanya menunggu itu kan paling membosankan kan. Menunggu itu membosankan. Maka bagaimana caranya supaya orang tuh nggak menunggu gitu. Nah, itulah model pelayanan yang tidak baik. Jadi makanya kita di dalam ASN, nilai dasar ASN itu diterapkanlah nilai yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi semua ASN termasuk Bude, termasuk semuanya CPNS, pokoknya pegawai ASN itu yang pertama harus mengutamakan pelayanan. Karena pada dasarnya ASN ini pelayan. Jadi kita itu sebetulnya kalau bahasa bahasa apa kasarnya itu kita ini pembantu. Kita itu pelayan. Jadi kita menyadari bahwa kita ini pembantu, pelayan. Namanya pembantu sama pelayan harus memuaskan daripada ya yang kita mengerjakan kita kan gitu. Jadi kita ini pembantu pelayan bagaimana caranya mengabdi, membantu, melayani secara cepat, baik supaya pelanggannya nggak lari kan gitu ya. Jadi itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan pelayanan berorientasi pelayanan. Jadi jangan seperti itu ya. Kita coba lagi, kita lanjut. Nih, jadi ini ya tadi ya. Jadi nggak enak sekali loh jam 10 belum dibuka. Belum lagi itu ada yang lagi hamil, mungkin mau melahirkan ya. Ada lagi yang bawa baby, nangis, ada orang tua. Semua dibikin stres dengan keadaan puskesmas yang seperti ini atau rumah sakit. Nah, ini yang tidak diharapkan. Nah, kemudian adik-adik sekarang tidak ada zamannya lagi nih. Dulu, ini dulu ya Dek ya. Dulu itu PNS itu inginnya dihargai. Jadi zaman dulu itu pokoknya masyarakat itu harus apa ya justru masyarakat itu harus sujud-sujud kepada PNS. Kemudian ini punya prinsip dulu itu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, ini loh zaman dulu ya. Kenapa ada kalimat kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Karena dengan dipersulit, maka pikirannya sudah jelek, ya. Kalau dipersulit, akhirnya nanti kan minta tolong supaya dipercepat. Akhirnya dapat amplop, dapat plus-plus. Itu amplop yang ada isinya nih, ya, supaya dicepatkan. Yang memberikan uang maka dipercepat. Nah, ini dulu. Nah, sekarang sudah tidak zamannya, ya. Sekarang zamannya
sudah berubah, maka zaman sekarang justru dibalik nih. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Gitu loh ya. Jadi sekarang sistemnya harus dipermudah pelayanan ini. Nah, ini reformasi pelayanan publik. Jadi yang model tadi, foto tadi sama yang begini nih sudah tidak ada zamannya. Karena apa? Ingat sekarang kita ini misalnya rumah sakit persaingannya juga ketat dengan swasta-swasta ya. Nanti semua lari ke swasta, rumah sakit swasta. Nah, akhirnya kalau semua lari ke rumah sakit swasta, nah kita jasa layanan kita juga akan turun kan. Kemudian masyarakat nggak percaya lagi kepada kita PNS. Ya, itu yang diharapkan. Nah, selanjutnya ini loh ada undang-undangnya. Jadi di dalam undang-undang ya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik itu ini kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Jadi kita ini memang harus memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Jadi setiap warga negara dan penduduk Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Pelayanan atas apa? Pelayanan atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi. Jadi kalau barang ya hasil akhir pelayanan ya barang. Contohnya barang ya misalnya Bulog. Bulog itu kan memang ngurus bangsanya beras. Itu kan barang itu beras, minyak itu adalah apa memenuhi kebutuhan barang. Nah, kemudian ada jasa. Jasa ya kita ini ya, orang kesehatan, pendidikan itu pelayanan jasa. Nah, kemudian administrasi. Jadi pelayanan jasa itu berhubungan sekali dengan perasaan ya. Dengan apa yang kita lakukan membuat orang itu terlayani dengan baik, perasaannya senang dan puas. Maka ya, pelayanan jasa itu apa ya? eh, Pelayanan itu kepuasan ya. Kepuasan itu tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh. Adanya dirasakan, perasaan. Nah, perasaannya kayak apa? Setelah pergi ke puskesmas, perasaannya senang. Karena apa? Dilayani dengan baik. Kemudian pulang dari puskesmas atau di rumah sakit, sehat. Kan itu. Nah, itu adalah jasa. Terus kemudian kenapa pendidikan termasuk jasa? Iya, karena setelah dia paham, dia mengerti, ya, maka dia akan senang. Kan nggak ada wujud barangnya, ya. Tapi wujudnya adalah dia menjadi pintar, menjadi paham, kan gitu ya. Nah, itu makanya pendidikan itu jasa, memberikan jasa. Kemudian pelayanan administrasi itu contohnya ya KTP, ya KK, itu adalah administrasi. Jadi ada tiga produk dari pelayanan publik. Nah, kemudian nih yang paling inti unsur pelayanan publik. Dari si unsur pelayanan publik itu deh, lihat ini. Intinya di dalam pelayanan publik itu adik-adik semua diangkat itu karena ada masyarakat nih, penerima layanan. Kalau nggak ada penerima layanan, nggak ada masyarakat, adik-adik nggak diangkat kan? Ya, kalau nggak ada pelanggan nggak diangkat. Seperti Bude, nggak akan mengadakan pengangkatan jabatan Widyaswara kalau nggak ada yang diajarkan. Ya nggak? Kan gitu ya. Maka karena kehidupan kita, ya, kita bekerja beraktivitas ikhlas, ya, ikhlas melakukan pekerjaan dan mendapatkan pendapatan karena ada penerima langganan, maka harus yang membuat kita apa ya bekerja membuat kita dapat apa ya pendapatan ya harus kita lakukan seperti ratu dan raja kan gitu ya mereka harus kita lakukan seperti ini pasien-pasien ini atau apa ini kita perlakukan seperti
ratu dan raja. Inilah pelanggan-pelanggan kita. Kan gitu. Tanpa ada mereka ini, tidak ada kita. Kemudian, untuk memberikan pelayanan adalah institusi penyelenggara. Institusi penyelenggara inilah yang namanya yang melakukan proses kegiatan daripada pelayanan. Nah, di institusi penyelenggara ini ada yang namanya sumber daya manusia, yaitu manusia-manusia ASN yang menggerakkan, yang 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 bekerja untuk pelayanan. Nah, manusia yang di dalam sini inilah yang namanya pelayan. Jadi kita pelayan. Tuh. Jadi bukan cuma manusianya yang digerakkan, tetapi sumber daya yang lain juga digerakkan. Ya alatnya, bahannya, ya ada gedung, ada alat kita jalankan semua. Ya, yang menjalankan siapa? Ya manusia ASN. Maka ASN sangat dibutuhkan untuk penyelenggara kegiatan pelayanan publik. Nah, setelah melakukan kegiatan pelayanan publik, diterimalah tadi produknya, barang, jasa, atau administrasi. Tapi bukan sekedar memberikan itu. Harapannya, ya, yang kita layani itu mendapatkan kepuasan. Ingat kepuasan tadi. Jadi bukan sekedar dapat, sekedar pokoknya kita layani sekedarnya aja. Yang penting jam 4 sampai jam 8 masuk, jam 4 pulang. Terus cuma habiskan waktu bekerja, tapi pasiennya, pelanggannya marah-marah. Itu nggak merasa puas. Nah, harapannya setelah dilayani merasa puas. Inilah. Jadi kita semua berusaha memuaskan pelanggan-pelanggan ini. Ini kan konsumen-konsumen nih. Ini terasa puas. Makanya dibikin sedemikian rupa, antrian ya, antrian itu tidak berdiri, jadi berdiri satu-satu, habis itu dipanggil kan gitu ya, nyaman, ruangannya nyaman. Jadi fasilitas yang lain pun ya dibuat untuk membuat kepuasan dari sini. Ya, sampai ruang tunggu semua dibikin sebagus mungkin supaya tidak membosankan gitu. Dan mereka merasa puas ya dengan duduk yang santai ya kan begini ini kan ada yang santai ya, senang sambil nunggu, tidak ada yang gelisah tuh. Nah, tujuannya kepuasan. Nah, untuk itu adik-adik, nilai dasar untuk berorientasi pelayanan ini loh. Supaya puas, maka kita harus melakukan kode perilakunya. Ini pasal 4. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut ini. Berorientasi pelayanan berarti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu. Jadi untuk memberikan kepuasan nih, demi kepuasan masyarakat. Jadi bukan berarti semua harus bersentuhan masyarakat ya. Seperti Bude. Bukan kepuasan masyarakat, tapi yang saya puaskan adalah peserta. Karena tugasnya Bude Widyaswara adalah mengajar dan melatih ASN. Maka pelanggan saya tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Tapi saya berhubungan langsung dengan peserta pelatihan. Mau latsar, mau pengawas, mau administrator. Itu yang harus saya layani sebaik mungkin. Kan gitu ya. Kemudian, nih, kode perilakunya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus paham ini, apa sih yang diinginkan masyarakat? Nah, itu harus dipahami betul ini. Ya. Jadi adik-adik begini. Nanti langsung saya bikin tugas saja. Jadi tugasnya adik-adik nanti apa ya? Untuk kode perilaku pertama,
memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa yang sudah saya lakukan? Karena adik-adik ini sudah kerja ya? Sudah kerja kan? Sudah kerja di instansinya berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kan 2 bulan. sudah 2 bulan kan sudah melakukan pekerjaan nih. Maka nanti adik-adik memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu misalnya nanti dibagi kelompok ya. Satu kelompok misalnya ada Andini, Esa, Anissa, kemudian ada Eva, Estefani, dan Kori. Misalnya 5 orang. Maka 5 orang kan beda-beda kantornya nih. Maka menceritakan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau pelanggan itu adik-adik menjalankan apa? Kalau Bude contohnya begini, pernah yang saya lakukan. Untuk memenuhi dan memahami dan memenuhi kebutuhan peserta, Bude pernah kirim kuesioner sama pesertaku. Saya tanya bagaimana cara mengajar saya, bagaimana metodenya. Pokoknya saya suruh gitu. Setelah itu saya apa ya? Saya ambil itu, nggak usah kasih nama deh, ya, supaya rahasia gitu. Setelah saya kumpulkan, saya paham, oh ternyata peserta itu nggak suka yang monoton, kan gitu ya, nggak suka yang apa ya eh, monoton, terus ada juga misalnya, oh nggak suka dengan apa gitu. Nah kemudian karena saya baca itu, oh berarti saya harus merubah metodenya. Berarti nggak bisa metode ceramah aja. Nah, kalau Zoom kan harus ceramah nih ya. Nggak bisa apa-apa nih. Pada saat klasikal berarti saya nggak bisa ceramah aja. Berarti metode pembelajaran saya rubah. Nah, itu boleh dilakukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa yang adik lakukan? Misalnya, adik-adik ada yang bagian apa budaya, kebudayaan, museum. Adik tahu, oh yang datang itu TK. Terus kita lihat, tanya TK bagaimana sukanya. Oh suka sambil bermain. Nah itu memahami dan memenuhi kebutuhan. Akhirnya kita punya ide. Bagaimana di museum ini saya kasih lucur-lucur dulu atau apa yang sifatnya ada main-mainnya. Kan gitu ya. Ini ini memenuhi dan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi senangannya apa ya dia? Kan gitu supaya pelayanan saya pas saya memberikan pemahaman tentang museum mereka langsung senang gitu ternyata dibikinlah begini kemudian ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan ramahnya kayak apa gitu jadi pada saat adik-adik melakukan ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan itu kayak apa gitu ya jadi kalau Bude misalnya Bude ya saya awalin dengan senyum dulu. Senyum dulu. Setelah senyum, ya untuk ramah cekatan solutif ya. Kalau ada yang bertanya langsung saya respon, nggak usah ditunda-tunda misalnya. Nah itu cara ramah cekatan, ya. Dicarikan solusinya. Kalau ada yang bingung langsung dicarikan solusinya. Oh ada yang bertanya nggak paham, saya carikan solusinya. Terus melakukan perbaikan tiada henti. Maksudnya melakukan perbaikan tiada henti itu eh, misalnya, misalnya begini deh. Kan Bude mengajar agenda 2. Misalnya kemarin, kemarin. Terus kayaknya kok nggak pas sih ya. Skenarioku nggak pas. Ah, saya rubah supaya nyaman. Nah, itu kan melakukan perbaikan tiada henti. Oh, nggak cocok nih. Saya gantilah, ya. Saya ganti dengan ini, dengan metode ini. Nah, itu melakukan perbaikan tiada henti. Nah, nanti adik-adik cerita pada saat melakukan perbaikan tiada henti, ya untuk Kori, Efstansi, Dokter Herlina itu apa? Masing-masing menceritakan. Jadi dari kode perilaku yang berorientasi pelayanan 1, 2, 3 itu harus bisa menceritakan. Tapi kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Supaya kita paham bahwa ternyata kita sudah melakukan loh nilai dasar berorientasi pelayanan itu. Kan gitu ya.
pada nilai dasar ASN kan harus dilaksanakan, harus diimplementasikan gitu. Oke, paham ya? Jadi nanti langsung dibikin tugas pribadi tapi dikelompokkan. Tugas kelompok tapi isinya adalah individu. Nah, sekarang kita lanjut satu lagi, akuntabel. Ayo adik-adik kita chat lagi di kolom chat. Akuntabel itu apa sih? Ya, di kolom chat. Akuntabel itu apa? Supaya bergerak, saya minum kopi dulu. Ya, akuntabel. Apa itu akuntabel? Ya, sudah 8 orang. 9, nah, tinggal 2 kita baca saja ya. Kita coba ya. Mulai dari akuntabel. Iya, ini Newman ya. Akuntabel berarti bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas atau kewajiban yang diberikan serta tindakan yang telah dilakukan. Ya, terima kasih. Esa. Akuntabel adalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dengan jujur dan transparan. Ya, terima kasih Esa. Kemudian Nadila. Akuntabel berarti bekerja jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Andini, akuntabel merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Dr. Harlia, akuntabel adalah kemampuan yang dipertanggungjawabkan atau dapat diukur dalam hal keuangan, kinerja atau tindakan. Akuntabel bisa diartikan sebagai transparan atau dapat dipercaya atas keputusan atau tindakan yang diambil. Panjang ya. Stefani, akuntabel adalah kewajiban ASN untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan ya. Hori, akuntabel ya, itu sama dengan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban
terhadap tindak yang dilakukan. Terus Muhammad Hidayat, kewajiban mempertanggungjawabkan amanat seseorang terhadap organisasi dan pimpinan. Oke, Anissa, akuntabel adalah nilai yang berkaitan dengan tanggung jawab kita atas amanah yang diberikan. Citra, akuntabel adalah pertanggungjawaban atas kewajiban kita sebagai ASN yang dapat dipercaya. Oke, terima kasih. Jadi kalau dengar akuntabel, itu sebetulnya satu aja akuntabel itu bertanggung jawab. Gitu. Nah, cuma kenapa akuntabel dimasukkan dalam nilai? Karena yang dimaksudkan bertanggung jawab itu bukan cuma bertanggung jawab pada saat melakukan kegiatan pelayanan, tetapi hasilnya, ya, hasil yang kita lakukan kegiatan tadi, yang hasilnya tadi katanya hasilnya adalah berupa barang, ya kan, jasa, kemudian berupa administrasi, hasil yang kita keluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena bisa dipertanggungjawabkan berarti harus berkualitas dan ya enggak, ya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada siapa? Tuh loh. Jadi hasil yang kita lakukan tadi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada pimpinan, kepada organisasi, kepada masyarakat yang kita layani. Nah, itu ceritanya akuntabel. Jadi bukan cuma sekedar bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab pada saat bekerja, kan gitu maksudnya ya. Bertanggung jawab pada saat bekerja, kemudian hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan untuk siapa? Ya, pada pimpinan, kepada organisasi, dan kepada masyarakat yang kita layani. Jadi kalau kita bekerja secara akuntabel, itu intinya akuntabilitas. Akuntabel itu supaya pekerjaan kita tidak dapat komplain. Itu aja. Supaya nggak dikomplain. Supaya nggak dikomplain oleh pelanggan kita, maka kita harus akuntabel. Gitu. Ya, paham ya? Jadi apa itu akuntabel? Jadi bukan sekedar bekerja nih. Nih, akuntabel ya. Jadi akuntabel ini, nih pengertiannya dulu. Jadi pengertian daripada akuntabel ini. Dalam banyak hal kata akuntabilitas sering disamakan responsibilities. Jadi respon itu daya tanggap ya atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Jadi kalau responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Respon ya yang berangkat dari moral individu. Jadi respon tanggap lah, respon itu tanggap terhadap pekerjaan. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Kalau responsibilitas itu tanggap terhadap pekerjaan, ya. Jadi merespon pekerjaan. Tapi kalau akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, ya, kepada seseorang, organisasi yang memberikan amanat. Jadi siapa yang memberikan amanat, siapa yang memberikan pekerjaan kepada kita, maka kita harus bisa bertanggung jawab. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga, pembina, dan masyarakat luas. Jadi itu maksudnya. Jadi contohnya, gini, Bude, Bude dapat surat tugas nih. Nih surat tugasnya, Bude. Ada surat tugas mengajar di apa ini? Golongan 3, Al-Azhar golongan 3 angkatan 14. Oh iya, jadi surat tugasnya apa? Berarti ini adalah amanat. Amanat yang diberikan kepada Bude toh untuk mengajar. Setelah itu, setelah saya dapat amanat, maka saya pada saat mengajar ini harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya ya laksanakan, siapkan bahan tayangnya, siapkan PowerPoint-nya, siapkan substansi yang jadi intinya harus mempertanggungjawabkan
Jangan sampai peserta itu bingung setelah saya ajar, intinya gitu ya. Setelah diajar Budit malah pusing kepalanya. Vertigo. Loh, diajari apa kok sampai vertigo? Kan begitu. Berarti saya nggak bertanggung jawab lah. Malah kok ngajar sampai bikin vertigo. Kan gitu ya. Nah, itu berarti tidak bertanggung jawab. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan ke pemimpin, kepemimpinan. Ya dapat. Misalnya pada saat saya mengajar, pimpinan mana buktinya? Nih buktinya saya membuat bahan tayang ada, RPBMD ada, kan gitu toh. Terus kalau ditanya buktinya lagi, ya kebetulan ada video tuh, Bude mengajar betul. Terus kualitasnya bagaimana? Nah, kualitas bisa dilihat dari hasil penilaian peserta atau hasil pada saat adik-adik misalnya jadi coach saya, pada saat saya bimbing, kemudian dia bisa menjawab pada ujian. Berarti itu kan hasilnya kan? Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Ya. Terus dipertanggungjawabkan apa siapa lagi ya? Kalau ada BPK, ya, pemeriksa semua bisa dipertanggungjawabkan. Pas saya terima honor bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya memang mengajar, buktinya mana ini? Semua perangkat ada. Kan gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi semua harus kita siapkan. Tuh. Supaya tidak dikomplain, bisa dipertanggungjawabkan kepada atasan, kemudian kepada publik. Kalau Bude publiknya enggak sih, paling ya kepada, kalau masyarakat enggak, paling kepada BPK atau mantan-mantan, ya mantan-mantan siswa saya, peserta saya mengakui, ada yang menceritakan, oh kalau Bude enak, Bude gini. Nah itu kan termasuk publiknya ya Bude ya, setelah menerima pembelajaran dia merasakan gitu. Nah itu akuntabilitas ya. Selanjutnya nih fungsi akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi. Pertama, untuk menyediakan kontrol tadi ya, kalau enggak kontrol. Jadi melihat peran demokrasi, maksudnya melihat kontrol sebagai kontrol kita pada saat kita melakukan melakukan pekerjaan itu. Kemudian untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Iya, dengan adanya ini akuntabilitas ya, maka kita mencegah korupsi. Karena apa? Kan kita harus mempertanggungjawabkan nih, ya enggak? Harus bisa mempertanggungjawabkan ke publik. Kalau enggak bisa mempertanggungjawabkan, wah bahaya. Orang yang enggak bisa dilihat itu biasanya ada indikasi mesti korupsi. Setiap ditanya enggak karuan, ya, administrasi enggak lengkap, itu bisa terindikasi korupsi. Maka akuntabilitas itu termasuk itu untuk mencegah. Jadi semua yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan di publik, ya. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi dengan adanya apa ya bertanggung jawab itu efektif. Efektif apa yang kita lakukan betul-betul tepat sasaran. Yang kita lakukan betul-betul bermanfaat bagi sasaran, itu efektif. Contohnya, efektif itu ya nih, saya akuntabilitas itu termasuk saya memberikan materi ini memang tepat sasarannya, yaitu sasarannya kepada Latsar, itu efektif, ya. Efisiennya di mana? Ya, saya bertanggung jawab karena kita untuk mengefisienkan, berarti saya melakukan Zoom ini kan efisien ya. Ya, efisiennya di mana? Ya, itu peserta nggak harus datang, kan gitu ya. Mengurangi dana. Kalau klasika kan berarti kan bisa nggak efisien. Karena apa? Tentu membiayai, ya kan membiayai penginapan, makannya gitu. Tapi kalau untuk apa ya, untuk efektifnya di dalam pembelajaran, kalau memang teori efektif aja sih, ya enggak.
Cuma kalau praktek ya harus tatap muka. Kan gitu ya. Maka ada materi nanti yang harus tatap muka, yaitu agenda 1, kesiapsiagaan bela negara. Itu harus tatap muka. Karena pelajarannya adalah baris berbaris, tata upacara sipil, kan gitu ya. Kesehatan jasmani, masa baris berbaris di Zoom kan? Ya, nggak akan nggak akan efektif ya. Jadi begitu. Masa suruh, ayo baris berbaris kita lihat Komiu baris berbaris sendiri di depan kamera. Lucu kan? Tapi itu pernah terjadi ya waktu kita COVID dulu ya. Tugasnya peserta suruh apa baris sendiri, hormat sendiri. Nah, itu terjadi waktu COVID dulu, waktu Latsar tahun berapa. Jadi cuma memaparkan video, jadi mamanya suruh video dia jalan-jalan sendiri. Nah, gitu kan itu efisien tapi nggak efektif. Ya nggak? Efisien iya, karena nggak klasikal, tapi nggak efektif bagi bagi penyerapan pemahamannya gitu. Nah, itu akuntabilitas. Kemudian ini, nah supaya adik-adik berkat akuntabilitas, maka ada kode perilakunya. Jadi akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Understand ya? Ya, jadi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, berarti bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, ya, yang diembankan kepada adik-adik. Tugas kita apa? Nah, untuk supaya kita akuntabel, supaya kita tidak dikomplain, kan gitu ya, tidak dikomplain dengan pelanggan kita, masyarakat. Maka yang pertama adik-adik melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya. Jadi berintegritas tinggi itu apa ya? Integritas tinggi itu orang yang berintegritas tinggi itu orang yang berwibawa. Berwibawa itu gini, bisa dicontoh gitu. Apa yang diucapkan itu sesuai dengan yang dilakukan gitu aja. Satu kata, satu perbuatan. Itu yang berintegritas tinggi. Jadi kalau bilang tidak ya tidak, kan gitu loh. Kalau iya iya, iya berarti iya dilakukan. Kalau tidak ya bilang tidak dilakukan. Jadi itu satu kata, satu perbuatan. Itu berintegritas tinggi. Dan orang yang berintegritas tinggi itu apa ya, berwibawa, disegani, diteladani. Karena dia bukan cuma teori, tetapi action juga. Ya, paham ya? Misalnya dia menceritakan disiplin gitu. Saya orangnya disiplin. Nah, karena disiplin ya udah. Kalau ke kantor tepat waktu, kalau bekerja apa. Nah, jadi gitu. Jujur. Ya memang jujur. Apa yang dikatakan selalu jujur apa adanya. Gak bohong. Gitu. Nah, orang yang jujur pasti dipakai. Ya, tuh. Maksudnya begitu ya. Nanti jadi adik-adik bisa menceritakan gitu. Melaksanakan tugas dengan jujur tuh kayak apa sih? Bertanggung jawab tuh kayak apa sih? Tuh yang tadi contohnya bertanggung jawab ya. Setiap saya eh, misalnya kalau Bude ya, nomor 1 ya itu tadi yang saya ceritakan. Setiap saya dikasih amanah ya, dikasih surat tugas, pasti saya laksanakan dengan nih gitu. Ya, kemudian eh, seharusnya kan malam nih, tetapi kan saya tetap masuk sesuai jam yang ada di siang ini. Berarti tetap bertanggung jawab karena saya menyampaikan materi itu kan gitu. Ya, understand? Jadi itu contohnya kok Budi. Contoh lagi begini, melaksanakan tugas dengan jujur. Contohnya ini, misalnya contohnya itu ya, selama ini Budi sudah bertahun-tahun ya memegang bendahara. Tapi bendahara yang akhirat lu ya, bukan bendahara yang macam-macam. Jadi contohnya Budi itu mulai zaman waktu masih di SPMA sana, jadi guru itu pasti pegang bendahara masjid. Di BPSDM sudah tua disuruh pegang itu lagi.
Artinya berarti saya jujur dapat dipercaya. Karena saya kasih orang lain nggak mau. Caranya apa? Kok sampai saya jujur, dipercaya? Namanya bendahara, setiap apapun saya tulis. Ya, mengeluarkan apa saja saya tulis dan notanya tidak pernah saya tambah-tambah sesuai nota yang ada. Termasuk juga bendahara apa ya? eh, Potongan apa itu? Simpanan kurban ya untuk Idul Adha. Jadi kuncinya itu ya. Setiap pengeluaran pasti saya tuliskan tanggalnya ya, tanggal berapa, belanja apa, terus ada notanya dan nota nggak pernah saya tambah-tambah. Jadi kalau diperiksa, ditanya langsung saya kasih pembukuannya, nih bukunya daripada nerangkan. Jadi setiap tanya, Bu, bagaimana keadaan keuangan? Nih, ya, dan selalu saya laporkan. Setiap bulan tuh selalu saya laporkan keadaan uang sekian, sekian. Nah, itu jujur, dapat dipercaya, akhirnya nggak pernah bisa minta ganti, itu nggak ada yang mau. Tunggu dulu, Bu, belum ada lagi orang yang bisa dipercaya. Nah, itu contoh. Kalau sudah dapat adik-adik dipercaya, jangan dinodai, gitu. Karena kalau mengembalikan kepercayaan itu kan susah, ya kan? Misalnya ngambil sedikit, ketahuan orang, orang sudah nggak percaya lagi kan, kita nggak dipakai. Untuk mengembalikan kepercayaan lama, gitu ya, paham nih ya. Jadi nanti adik cerita di situ. Terus ini menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ceritanya misalnya adik-adik dipinjami apa ya, laptop apa-apa, maka gunakanlah secara efektif untuk kerja kita. Kan gitu ya. Itu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contohnya efisien juga misalnya di ruangan ada AC, kan gitu ya, ada AC. Maka pada saat kita pulang, ya dimatiin. Jangan ditinggal begitu aja. Pas cuaca dingin, kok dingin sekali, ya nggak usah pakai AC lah. Itu kan efisien. Supaya awet juga AC kita. Pakai laptop juga begitu, kalau sudah selesai ya dimatiin, jangan dibiarkan saja, akhirnya gampang rusak. Kan gitu. Nah, ini maksudnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Kan kita sering nih melakukan menggunakan alat-alat apa saja kan di kantor. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Apa ya contohnya menyalahgunakan kewenangan dan jabatan? Ya contohnya saja gini. Ada coach, pembimbing. Lagi jadi, mumpung jadi pembimbing. Dia nawarkan nih, sudah nggak usah repot bikin rancangan aktualisasi. Saya bikinkan, ya, saya bikinkan. Yang penting bayar sekian. Nah, itu kan menyalahgunakan kewenangan. Nggak membuat peserta pinter, ya kan? Tetapi sudah main curang, aji mumpung, mencari keuntungan sendiri. Itu termasuk tidak diperbolehkan. Oke, jadi ada 3. Nah, nanti masing-masing cerita nih, 5 orang. Item 1, kode perilaku yang pertama apa? Contohnya, yang kita terapkan saja. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Contohnya apa? Tentu semua pernah tuh, mesti menggunakan barang milik negara lah. Kan kita bekerja pakai, di dalam kantor semua menggunakan barang milik negara kan? Ya, kan semua fasilitasnya kantor. Sama kayak Bude dapat fasilitas mobil dinas. Ya saya gunakan sedemikian rupa lah. Tidak dibikin rusak-rusak. Kan gitu ya. Dipelihara. Wong kita juga ikut menikmati, memakai. Kan gitu. Nah tugasnya nanti ini deh. Nah nih. Jadi nanti kelompok A itu menceritakan penerapan dari kode perilaku di berorientasi pelayanan. Ya. Terus kelompok B akuntabel.
Oke ya, paham ya? Jadi nanti masing-masing satu kelompok kan ada yang 5 dan 6 ya pastinya karena 11 ya. Maka masing-masing yang di kelompok A, 5 orang misalnya, yang menceritakan di perilaku pertama yang berorientasi pelayanan, perilaku pertama memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan itu yang adik-adik lakukan apa? Itu ya, masing-masing cerita 5 orang. Terus kalau yang apa tadi yang kedua, Ramah Cekatan Solo TV itu nomor 2 apa yang dilakukan? Cerita semua. Kemudian perbaikan tiada henti kayak apa tuh yang dilakukan? Kan tadi Bude menceritakan dirinya Bude nih dan yang saya lakukan itu. Ternyata berarti di dalam berorientasi pelayanan 3 perilaku Bude lakukan semua. Kan gitu ya. Begitu ya, ada pertanyaan, paham untuk tugasnya. Jadi nanti kok cepat sekali ya? Jam kok tinggal 10 menit, betulkah? Kok cerita terus betulkah? Oke, jadi nanti tugas itu dipaparkan pada saat pertemuan kedua. Tuh, jadi kita paparkan. Tuh. Kemudian nggak usah diupload dulu. Bu Dewi nanti tugas-tugasnya peserta agenda 2 itu jangan nguploadnya terakhir aja, di hari terakhir. Ya, di hari terakhir, pertemuan terakhir baru Pertemuan kedua diupload. ya. Karena harus dipaparkan dulu, diperbaiki kan begitu ya. Itu baru di. Di itu ya, nanti Bu Dewi jangan dibuka dulu sinerginya nanti aja. Oh Ya iya. begitu. Ada pertanyaan? Ya, Bude, izin nanti di pertemuan kedua di agenda kedua, Bude ya. Iya, iya, iya. Iya, siap. Enggak tahu pertemuan kedua hari apa. Pokoknya nanti pas Iya, pertemuan itu memaparkan. Enggak iya, tahu jam siap, Bude. berapa. Karena masih ada pertemuan kedua dan ketiga barangkali. Ya, begitu. Ya, peserta ada yang tanya? Ya, Esa? Mau bertanya Ibu, kan pemaparannya ini boleh dalam bentuk laporan atau kita bikin bahan tayang PPT? Oh, alangkah baiknya bahan tayang kan? Kan nanti di-share sini kan? Masing-masing kelompok memaparkan. Walaupun isinya kelompok, tugas kelompok itu adalah isinya masing-masing menceritakan tuh. Tapi kan yang satu kelompok khusus menceritakan tentang berorientasi pelayanan, yang kelompok satunya menceritakan tentang akuntabel, penerapan dari 3 perilaku akuntabel. Yang satunya 3 perilaku, 3 kode ya, kode perilaku di berorientasi pelayanan gitu. Terus saya tanya, ini kelompoknya sudah ada belum? Halo, Iya Bu. sudah ada kelompok? Kemarin sudah sempat dibagi kelompok besar sih, mau pakai kelompok itu lagi Bu. Ya udah itu aja. Sudah seneng kan dengan kelompok itu? Sudah cocok kan? Ya Kalau Bu, sudah sudah cocok, cocok Bu. nah kalau sudah cocok itu aja deh, ya daripada bikin-bikin lagi gitu. Ya, bolehlah kelompok yang kelompok A kan sama ya, kelompok A dan B gitu ya. Iya, Ibu. Iya Ya Bu. wes itu aja dipakai ya. Tuh. Bisa Eh, dipahami dengan tugasnya. Halo. Ibu izin bertanya. Iya. Misalnya saya kan di puskesmas Ibu, jadi saya menjelaskan, kan saya kemarin itu kelompok B Ibu, jadi menjelaskan tentang sifat akuntabel yang di puskesmas, atau kita jelaskan satu-satu Ibu nanti digabung di kelompok. Ya kan yang kita jelaskan ini kan masing-masing dulu. Toh misalnya tentang kan masing-masing nilai ada 3 toh, Iya, 3 iya, perilaku, iya. 3 perilaku. Jadi masing-masing menceritakan kan A, A kan bagiannya berorientasi pelayanan. Bari Bu Dokter cerita nih, kalau yang perilaku pertama memahami itu contohnya apa selaku dokter waktu dikerjakan di puskesmas
waspada. Iya, Kan Ibu. gitu. Iya, iya. Jadi Bu Dokter cerita tiga-tiganya mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Baik, Ya. Ibu. Jadi gitu. Nanti yang satu juga. Jadi memang masing-masing tadi terhimpun. Gitu ya. Terhimpun dari satu kelompok. Ya, oke. Supaya eh, eh, masing-masing punya tugas, nggak usah semuanya ya. Jadi masing-masing ngurus berorientasi pelayanan, melihat sendiri, menulis sendiri apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalimatnya adalah kalimat kegiatan. Pada saat saya melakukan ini, maka saya memberikan dengan senyum, dengan apa gitu. Oke? Ya, paham ya? Nanti dihimpun aja, terserah ya. Yang Bertanya penting lagi, Bu. ya yang masing-masing dulu baru terhimpun kan? Terhimpun di dalam kelompok. Oke? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi, Ibu. Ya boleh, tunggu minum dulu. Kan misalnya saya buat video satu, Ibu, jadi nanti kami gabungkan jadi 6, digabungkan untuk 6 orang itu, Ibu, videonya di Oh akhir. iya. Oh mau bikin video Iya, kalau misalnya atau rencana bikin video, PowerPoint? Terserah. Bagaimana monggo nggak apa-apa. nggak, nanti misalnya dia digabungkan jadi 6 orang dalam satu video begitu, Ibu. Boleh. Iya, 6 orang digabungkan. Tidak pakai video juga enggak apa-apa. Ya, kalau mau pakai video juga nggak apa-apa. Itu. Ya, baik, Ibu. Mau jadi video cerita masing-masing digabungkan jadi satu. Ya boleh. Ya, mau PowerPoint juga boleh. Yang penting menceritakan apa yang kita lakukan. Dan jujur, ya jujur. Kalau nggak ada ya nggak usah paksa. Misalnya ternyata saya belum pernah melakukan kode perilaku yang nomor 2. Ya nggak apa-apa. Kan baru kerja 1,5 bulan, 2 bulan. Tapi mudah-mudahan semua sudah lakukan. Ya, nggak apa-apa, nggak ada. Tapi jangan sampai nggak ada semua, nggak bekerja kali. Ya. Kok malas mencari, mau tinggal menceritakan saja. Berarti kalau Bu saya nggak ngisi semua, nggak ada semua loh, nggak kerja kali ya. Pada saat kita pertama masuk itu kan semangat ya, semangat kerja. Dan nanti selamanya semangat kerja lah. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada ya kita istirahat. Persiapan mau masuk lagi core value. Siapa yang bawakan Bu Dewi? Ibu Dokter Aspina, Bude. Oh iya. Ya. Cocok nih, Berimba. Berarti tugasnya hanya tugas kelompok, Bude ya? Nah, tugas kelompok. Tapi jangan diminta dulu loh ya. Iya, Biar siap. kita- Ya, nanti pokoknya nanti terakhir sekali kan nanti setiap nilai kan harus Iya, dikerjakan. Di iya, akhir pembelajarannya aja baru iya, biar siap, ngupload Bude. di sinergi toh. Ya. Oke. Hello. Ada pertanyaan? Understand? Aduh, pakai bahasa Inggris. Habis berimba, understand? Bagaimana? Kalau nggak ada ya udah ya. Kita berakhir sampai di sini aja. Silahkan dengan kelompok yang lama saja nggak apa-apa daripada bikin baru. Nanti insya Allah kita ketemu di pertemuan keberapa, pokoknya nanti dilihat di jadwal dan siap dipaparkan. Ya, oke. Terima Siap, Bude. kasih Bu Dewi. Saya kembalikan. Baiklah, Alhamdulillahirrabbilalamin untuk pembelajaran agenda 2 di sesi pertama ini telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bude untuk materinya pada siang hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe. Makasih Bude. Waalaikumsalam. Sudah ya saja izin live dulu. Iya Bude. Terima kasih, Bu. Salam. Terima Ya, kasih, Ibu. Kasih, sama-sama. Bu. Iya. Bu Dewi. Hmm.
Masih ada lagi kita ini, Bu. Iya, tidak usah live karena di Oh, setengah oh siap-siap. 4 kita mulai core value. Oke? Oh iya. Yang mau siap-siap sholat, nanti sholat memang dulu karena setengah 4 kita ready Iya. lagi. Pas 3:30 sholat itu, Bu. Nanti tutup kamera apa sementara nih. Izin sholat ya. Iya. Kalau pas azan Oke, langsung siap. nyakar saja.